Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa subscribe di channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Story horror aktif. Malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami sama Rio, adik gua, dan ingin menceritakan sebuah kisah horor yang dia alami selama 4 hari berturut-turut. Penasaran kan? Tonton terus. Perkenalkan, nama gua Rio. Gua ada planning nih untuk pergi ke desa tempat kakek gua berada. Sebelum gua pergi, gua persiapan dulu nih. Seperti ya, HP harus full untuk foto-foto di jalan atau dokumentasi. Dan tidak lupa nih, gua bawa rokok untuk menemani di perjalanan. Oh iya, gua ke desa kakek gua itu menaiki sebuah sepeda motor. Dari kota ke desa kakek saya sekitar memakan waktu 4 jam. Jadi saya pergilah tuh ke desanya kakek saya besoknya. Sebelum gua pergi, gua pamitan dulu nih sama orang tua gua. Setelah berpamitan, gua langsung pergi tuh mengendari sepeda motor. Dengan senangnya gua akan melihat pemandangan-pemandangan desa yang sangat menyejukkan. Tak terasa, waktu pun sampai di desa kakek saya. Dan saya bergegas tuh membereskan apa-apa yang sudah saya bawa dari kota ke desa untuk kakek saya. Di hari pertama, gua ngerasa ini ada yang ganjil. Padahal waktu itu masih pukul 3 sore. Seperti ada yang melihat saya dari jauh. Dan juga ketika azan maghrib berkumandang, gua pergi tuh ke musola yang dekat rumah kakek saya. Setelah habis sholat, gua langsung tuh bergegas untuk pulang. Oh iya, gua sholat di masjid itu menunggu dari maghrib ke isya ya. Jadi saya nggak pulang. Saya sholat isya, saya langsung pulang tuh ke rumah kakek saya. Dan disinilah hal yang sangat tidak masuk akal itu menimpa diri saya. Saya pulang dengan berjalan kaki. Jarak musola dan rumah kakek saya sekitar 15 menit. Gue berjalan kaki tuh sendiri. Gue berjalan kaki melewati sawah-sawah. Dan di sawah itu gue melihat ada seperti orang yang sedang membakar sampah, tapi tidak ada api, seperti asap. Dan asap itu lama-lama makin tebal. Dan gua lihat makin jelas. Kan gua penasaran nih. Gua lihat di situ. Ternyata ada sesosok putih. Dan di situ gua langsung
cabut tuh dari situ. Gak pikir lama, gue langsung cabut dan berlari hingga mengetok pintu terlalu keras. Kek. Dan kakek saya pun membuka ke pintu. Tanya ke saya, ada apa yo? Itu ada putih-putih. Ah, udah, ayo masuk. Dengan jawab kakek santai dan melihat kondisi Rio seperti orang bener-bener ketakutan. Mau tahu ekspresinya gimana? Mukanya itu pucet kan, sepucet-pucetnya seperti mayat. Rio di situ langsung ditenangin oleh kakeknya dan dikasih air minum. Dan kakeknya pun bercerita, "Yo, hal seperti itu udah biasa di desa ini. Jadi, biasakan dirimu ya." Dan Rio pun mengangguk. Setelah itu, Rio langsung bergegas untuk kamarnya dan tidur. Pas tidur itu, Rio bermimpi tuh. Double kan? Apa yang dirasakan sama Rio baru hari pertama Rio menginap di rumah kakeknya. Dan udah double kill tuh. Gue bayangin kalau gue di posisinya Rio, udah gak sanggup dan langsung ingin cepat-cepat pergi ke kota lagi dan membatalkan apa yang gue inginkan. Oh ya, yang punya cerita horor, jangan lupa DM di Instagramnya Rifki Raharjo. Dan Rio bermimpi di situ didatangi sesosok kuntilanak. Rio di situ dimimpiin tuh sama kuntilanak. Baru hari pertama ya, belum hari kedua, ketiga, dan keempat. Gua nggak bisa bayangin tuh gimana posisi Rio saat itu. Rio bermimpi didatangi seorang kuntilanak. Seorang ya? Kok seorang? sorry. Rio di situ bermimpi didatangi sesosok kuntilanak yang ketawa cekikikan di atas pohon. Rio di situ penasaran sama kuntilanak itu dan mulai berbicara sama kuntilanak itu pada saat bermimpi ya. Rio di situ berbilang, "Kenapa kamu mengganggu saya? Saya tidak pernah mengganggumu." Dan kuntilanak itu bercekikikan, ketawa, dan menghilang. Sehabis itu, gak terasa tuh, pagi pun tiba, dan Rio disejukkan dengan udara-udara khas perdesaan yang sejuk, dan juga pemandangan-pemandangan yang indah tuh. Emang ya, kalau di desa itu pemandangannya indah, sejuk. Gue juga pengen tuh rasanya pergi ke desa. Jam 10 pagi, Rio pun berjalan-jalan tuh di situ. Dia berjalan menggunakan sepeda ontel. Kok berjalan? No, God! No, God, please, no! 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 Rio di situ bersepeda tuh menggunakan sepeda ontel milik kakeknya. Kelilinglah tuh si Rio dengan santai dan gembira dan melupakan hal semalam yang udah double kill baru 1 hari di desa kakeknya.
Rio berjalan dengan santai menggunakan sepeda, menyapa tetangga-tetangga kakeknya. Dan dia tertuju di satu pohon. Kalian tahu kan pohon apa itu? Ya, itu pohon yang dimimpikan oleh Rio semalam. Rio pun bingung. Loh, ini kan pohon yang semalam saya bermimpi ketemu kuntilanak itu ya. Dan benar saja tuh tebakan Rio. Sekilas dia melihat ada sesosok bayangan putih. Dan dia gak percaya tuh. Dia deketin lagi tuh pohon. Dan ternyata benar. Di jam 10 pagi ada penampakan yang sangat mengerikan bagi Rio. Dan Rio pun bergegas di situ untuk pergi lagi ke rumah kakeknya. Dan Rio di situ langsung cabut ke rumah kakeknya. Rio mau traveling di desa kakeknya, menghilangkan penat, stres, lelah, letih. Sampai di desa, Rio dihantam habis-habisan sama penunggu desa itu. Dan malam pun tiba. Rio kembali lagi tuh ke musola itu, tapi dia menggunakan sepeda motor. Rio berangkat lagi ke musola. Seperti biasa, maghrib dan isya dia di musola itu. Setelah isya, dia langsung pulang tuh. Sebelum pulang, dia lupa kalau bensinnya ini mau habis. Diisilah dulu tuh bensinnya si Rio. Rio pun berjalan menggunakan sepeda motor ke SPBU. Rio pun mengisi bensin. Dan abang SPBU itu tersikap ramah. Ya maklumlah, orang desa. Orang desa itu sangat-sangat ramah ya. Saya bukan membanding-bandingkan desa sama kota. Tapi gimana ya, desa itu lebih sejuk dan orangnya juga lebih ramah. Oke, kita kembali lagi ke Rio. Sehabis mengisi SPBU, mengisi bahan bakarnya sepeda motor Rio itu, Rio pun bergegas untuk kembali pulang. Gak terasa tuh, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan di situ motor Rio mogok tuh. Entah kenapa motor Rio mogok, tapi yang pasti motornya itu gak mau hidup. Lah, kok hapus banget ya Rio? Kemarin ketemu kuntilanak, dan sekarang motornya mogok lagi. Aduh, Rio. Rio pun bergegas di situ untuk mendorong motornya. Sampai di pohon tadi, yang Rio lihat ada sesosok kuntilanak. Dan di situ kuntilanak itu memunculkan dirinya lagi dan ketawa tuh cekikikan. Lihat nih, merinding. Mana di studio lagi sepi lagi. Oh iya, gua sekarang punya studio baru nih. Studio sendiri, walau studionya belum sempurna menurut gua. Tapi nggak apa-apa lah, kita syukuri. Yang penting udah ada studio sendiri ya. Pow! Tawa cekikikan
Dan Rio pun langsung cabut tuh dari situ, meninggalkan motornya. Rio berlari dengan sangat-sangat kencang hingga menobrak pintu kakeknya. Kakeknya pun langsung menenangi Rio ya. Yo, sebelum berangkat, hendaklah baca bismillah agar kamu selamat. Dan kakeknya berbicara seperti ini. Buanglah jimat di dalam tasmu itu, karena penghuni di sini tidak suka jimatmu itu. Hah? Ternyata Rio membawa sebuah jimat. Gua nggak tahu tuh jimat apa. Aduh, Rio, pantes aja ya. Baru berapa hari dia tinggal di desa, langsung tuh Rio diteror sama penghuni desa itu. Mungkin ini karena sebab jimat itu ya. Mungkin penunggu di sana itu tidak suka dengan jimatnya Rio. Oke, kita lanjut. Rio pun di situ terdiam dan melihat kakeknya dengan tersenyum. Kalian tahu nggak tersenyum gimana? Seperti ini. Ya kurang lebih seperti itulah ya kan. Kakeknya pun tersenyum dan bilang kepada Rio, "Yo, ayo buang. Jimat itu nggak baik buat kamu." Rio pun menuruti kakeknya dan membuang jimat itu. Setelah jimat itu dibuang Rio, langsung tuh keadaan Rio jadi lebih tenang. Malam pun tiba. Gak terasa, udah jam 9 malam. Rio pun kembali beristirahat. Malam ketiga ini, Rio tidak bermimpi atau bertemu sama penunggu desa itu. Pagi pun tiba. Gak terasa tuh, tidur Rio terlalu nyenyak hingga Rio bangun jam 8 pagi itu. Jam 8 pagi. Kata orang kantor jam 8 pagi itu udah siang loh, ya kan? Ya namanya juga anak muda, jam 12 pun dikatakan pagi itu. Ya bener sih, jam 12 malam. Kita lanjut ya. Di hari keempat, Rio bertentu besoknya mau pulang lagi ke kota. Dan di situ Rio puasin tuh bermain dari pagi sampai ke malam. Rio berkeliling di desa itu dan bertemu teman baru. Walau temannya itu hanya 1 hari. Rio bertemu teman itu, sebut saja namanya Irfan ya. Nah, si Irfan ini hanya sendirian, gak ada orang lain yang mau berteman sama dia. Rio pun mau berteman sama dia. Diajaklah tuh si Irfan keliling desa. Gak terasa, waktu udah menunjukkan jam 11 malam. Rio pun pamit kepada Irfan untuk pulang. Sebelum Rio pamit, Irfan berkata, "Mas, antar saya dulu dong ke rumah saya."
Sekalian saya kenalin sama orang tua saya. Rio pun mengangguk iya dan mengantar si Irfan ini ke rumahnya. Lama tuh mereka berjalan, sekitar setengah jam lebih, melewati hutan-hutan yang masih rapet. Akhirnya mereka pun sampai di rumahnya si Irfan. Ya, seperti rumah orang biasa, sederhana. Dan Rio pun turun. Dan setelah turun itu, ada orang yang menepuk pundaknya Rio. Seperti ini. Bak! Langsung noleh tuh si Rio. Kalian tahu, itu adalah penjaga makam. Lah, kok bisa menjaga makam? Kalian tahu kan apa yang terjadi? Rio ternyata berada di tengah-tengah kuburan. Di sekeliling Rio itu adalah kuburan tuh. Bingunglah tuh si Rio. Bukannya saya tadi mengantar si Irfan ke rumahnya. Kenapa saya tiba-tiba ada di kuburan, di tengah-tengah lagi? Bingung kan si Irfan? Gue juga bingung. Sama Van. Bingung kan si Rio? Gue juga bingung Rio sama cerita lo ini. Kok bisa ya lo apes? Apa mungkin karena jimat tadi? Dan di situ Rio pun mengatakan bahwa dia tadi mengantar seseorang remaja yang bernama Irfan. Si penjaga kuburan itu terdiam. Setelah itu Rio nanya, kenal nama si Irfan gak Pak? Tadi rumahnya di sini. Bapak itu menjawab, Dek, saya tahu si Irfan. Irfan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu meninggal. Bayangin aja tuh. Rio mengantarkan seorang demit, hantu, atau sebagainya yang telah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan Rio pun terdiam. Gemeteran tuh kakinya si Rio. Minta anter si penjaga makam itu ke rumah kakeknya. Setelah sampai di rumah kakeknya, si penjaga makam itu bercerita kepada kakeknya. Setelah bercerita, Rio pun tidur, gak pakai basa-basi lagi. Mungkin dia udah down banget ya. Sehari diganggu, 2 hari diganggu, 3 hari lumayan diganggu, dan keempat dapat gangguan yang sangat-sangat mengguncang mentalnya si Rio. Kalau gue sih udah di hari kedua, gue udah nyerah mungkin ya, langsung pulang lagi ke kota. Pagi pun tiba, Rio langsung bergegas tuh membereskan, merapikan apa yang ingin dia bawa ke kota lagi. Setelah itu Rio pamit tuh sama kakeknya untuk pergi ke kota lagi. Setelah itu, 2 minggu setelah itu, Rio pun menjalani aktivitas baru di kota dengan pengalaman-pengalaman horornya. Dan malamnya itu Rio bermimpi didatangi si Irfan. Irfan pun berkata kepada Rio, Mas, terima kasih ya
tumpangannya? Nah, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Dan buat si Rio, terima kasih udah DM Instagramnya gua dan mengirim cerita horor ini ke gua. Walau channel YouTube gua itu masih kecil. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Rio. Saya sangat-sangat berterima kasih dan mendapatkan sebuah topik baru. Oh ya, yang ingin berbagi cerita horor kepada story horor, jangan lupa DM Instagramnya story horor atau Rifki Raharjo, atau bisa juga tuh langsung WA gua. Oke? Saya Rifki Raharjo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.